Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari, insya Allah video ini akan tayang hari Sabtu. Jadi gue ucapkan selamat weekend ya. Langsung aja, ini gue ingin ngobrol ringan sekaligus news update ngobrol ringan, yaitu dari The Athletic ya. Menurut gue sih The Athletic ini salah satu media yang ya lumayan lah untuk dijadikan pegangan. Ini jurnalisnya yang menulis tentang artikel ini adalah Laurie Whitwell. Dia menulis Manchester United mailbag, De Jong, Kante, Phillips, Nunes, dan juga leaks. Jadi kurang lebih berbicara soal masalah Frankie De Jong, Kante, Phillips, Nunes, dan juga bocoran-bocoran yang lain. Sekali lagi menurut gue The Athletic ini media yang gue secara personal sih suka ya, karena jurnalis-jurnalis yang ada di dalamnya seperti Andy Mitten, Laurie Whitwell ini pemberitaannya baik ya, cukup bagus. Walaupun sekali lagi sampai dengan saat ini memang belum ada deal ya mengenai kabar transfer dari Manchester United, tapi gue ingin sharing aja, translate, rangkum, dan juga kasih opini soal masalah artikel ini. Dan ini sekaligus juga warning buat teman-teman yang mungkin ingin langsung ada berita soal masalah yang sudah deal aja bang atau apa ya, tidak usah dilanjutkan karena video ini gue masih membahas soal masalah pemberitaan ya seputar pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Jadi supaya juga enak ya. Langsung aja, ini artikelnya nggak begitu panjang, lumayan lah sebenarnya, tapi karena durasi juga video ini gue tidak menampilkan semua ya, jadi gue potong-potong yang menurut gue penting untuk ditranslate dan juga dirangkum. Oh ya, sekaligus kalau seandainya kan suka dengan video ini ya, gue gue artikan, gue rangkum dari The Athletic, bisa kasih likes-nya, komennya juga ya kalau memang suka. Oke, langsung aja. Menurut Laurie ini, fokus dari Manchester United saat ini sejauh ini adalah De Jong. Bahkan sumber dari pemain ya ini mengatakan kalau dia ini sudah sepertinya ada indikasi akan setuju pindah ke Old Trafford. Tapi jumlah atau uang ya yang diinginkan oleh Barcelona itu sekitar 80 juta euro. 80 juta euro. Masih ada negosiasi ya dengan Manchester United pastinya ya. Tapi ini sepertinya akan terjadi. Wah, kemungkinan akan terjadi nih Frankie De Jong. Manchester United ya ini masih menolak untuk membayar secara langsung, kurang lebih demikian, uang yang diinginkan oleh Barcelona. Karena Barcelona ini kan sedang dalam keadaan yang tidak bagus finansialnya. Sepertinya kalau begini nih Manchester United berusaha untuk menawar dengan mungkin cicilan atau mungkin tidak bayar secara langsung ya, dan sepertinya Barcelona nih ingin supaya ya dilunasi langsung. Nah, kalau seandainya tahap pembicaraannya memang betul sudah sampai tahap itu, maka ya ini sudah semakin dekat bagi seorang Frankie De Jong untuk bisa ke Old Trafford. Tapi kita nantikan saja ya. Ini sekali lagi The Athletic, Laurie Whitwell salah satunya, jurnalisnya ini menurut gue salah satu jurnalis yang bagus. Ini ada soal masalah terkait bagian tentang John Murtough ya. John Murtough ini dipercaya melakukan pekerjaan yang tadinya dari tahun 2013 itu dilakukan Ed Woodward untuk pertama kali, yaitu adalah menangani rekrutmen. Pada saat itu dia langsung menangani di zamannya David Moyes. Murtough sendiri punya pengalaman mendatangkan pemain seperti Ahmad dan juga Hannibal Mejbri. Tapi mereka ini kan bukan pemain first team ya. Nah, sekarang tentu saja dengan menegosiasikan pemain-pemain di first team atau tim utama ini kan tentu saja agak berbeda, di mana sebelumnya ini ditangani oleh Woodward bersama dengan Matt Judge. Nah, ini juga menurut gue informasi yang cukup penting. Tentu saja banyak kesalahan ya yang dilakukan oleh Woodward dan juga Matt Judge, tapi ini juga merupakan pengalaman yang baru bagi seorang John Murtough. Dan ini kan kalau kita bisa lihat bagaimana sejauh ini yang terjadi di bursa transfer itu juga berbeda ya. Manchester United tampak sangat hati-hati kalau menurut gue, bukan lambat kalau menurut gue ya, tapi bahasa yang ingin gue katakan adalah tampak sangat hati-hati sekali nih di perburuan pemain kali ini.
Lalu ini juga membahas pertanyaan-pertanyaan ya dari beberapa orang, dibahas oleh Lowry ini di artikel ini kali ini ya. Ini ada yang menarik yang ingin gue angkat, yaitu adalah dari Alex J. Ini mengatakan kalau sepertinya ini ada semakin sedikit bocoran soal masalah siapa yang akan datang musim panas ini. Ini apakah memang sengaja ya di setting seperti itu oleh klub, atau memang ini terlalu awal ya, karena bursa ini kan baru tanggal 10 dibuka kan, dan apakah karena itu kok pemberitaan ini tidak apa ya, tidak begitu riuh lah, kurang lebih demikian kalau ini menurut Alex J. Dikatakan oleh Lowry, kurang lebih kalau gue sampaikan ini atau gue rangkum, ya sebenarnya sih banyak ya jurnalis ini yang memberitakan atau mencari berita soal masalah transfer di Manchester United ya. Tapi dia juga mengatakan apakah memang supporters itu ingin yang silent saja atau memang suka dengan yang pemberitaan nih. Kalau menurut Lowry, menurut dia sebenarnya banyak nih story tentang masalah transfer Manchester United. Memang betul ada beberapa yang dari Old Trafford maupun dari luar Old Trafford. Tapi Manchester United sendiri juga tidak mau ingin dikait-kaitkan kurang lebih secara langsung dengan berita-berita yang ada di luar terkait dengan kegiatan transfer dari Manchester United, ya. Jadi balik lagi sih kalau menurut gua ya susah ya untuk klub sebesar Manchester United itu untuk tidak diberitakan di sana dan di sini, tapi untuk mendapatkan source yang baik ya, artinya yang terpercaya baik itu di pemberitaan maupun nanti di berita-berita resmi, itu menurut gue juga cukup penting. Nah, sekali lagi menurut gue The Athletic dan juga Lowry Whitwell yang menulis artikel ini menurut gue salah satu jurnalis yang oke lah untuk diikutin ya. Dia juga memberikan contoh nih. Contohnya adalah Manchester United ternyata sempat melakukan diskusi atau berbicara soal masalah Darwin Núñez beberapa minggu yang lalu. Lalu setelahnya ini menyebar ya, dan ya diberitakan secara konsisten sampai ada ketertarikan juga dari Liverpool terhadap Darwin Núñez, dan sudah terjadi saat ini ya. Bahkan kabarnya sudah semakin dekat nih untuk join ke Liverpool. Nah, ditambahkan, ini menurut gue penting nih informasi selanjutnya. Dengan Cristiano Ronaldo yang stay di Manchester United, Manchester United punya prioritas lain dengan biaya yang lain juga. Oleh karena itulah Ten Hag ini juga sampai terbang ya untuk menemui Jorge Mendes, ini agen dari Cristiano Ronaldo dan juga Darwin Núñez. Karena memang tentu saja sang agen ini kan sangat terlibat dalam perpindahan transfer dari pemain-pemainnya. Nah, menurut gue ini cukup menarik. Apakah Ten Hag terbang ke sana membahas Darwin Núñez atau membahas Cristiano Ronaldo atau pemain lain yang juga diageni oleh Jorge Mendes? Ini kan juga menurut gue cukup menarik. Dan juga ada berita tentang dikaitkannya Manchester United ini dengan pemain belakang dari Inter Milan, yaitu adalah Alessandro Bastoni ya. Walaupun memang mungkin komunikasi ada dikatakan terakhir, tapi bukan berarti kalau langsung komunikasi itu berarti ada negosiasi secara langsung, kurang lebih demikian. Jadi kalau menurut gue ya hal-hal seperti ini terkait dengan pemberitaan transfer, gue sih suka mengikutinya ya, sekalipun tentu saja seperti yang dikatakan oleh Lowry tadi, pembicaraan yang terjadi itu belum tentu langsung masuk ke tahap negosiasi, dan menurut gue tuh cukup menarik untuk diikutin pergerakan, daripada kalau gue sekali lagi ya tahu-tahu oke, si A datang, si B datang, enggak, tapi gue pingin mengikutin sih. Ini juga menurut gue memperlihatkan tentu saja dengan source yang bagus, karena gue pingin lihat Manchester United ini menarget siapa saja, manajemen ini bekerjanya seperti apa saja, sang manajer ini pingin pemain dengan tipe seperti apa saja. Ini menurut gue juga cukup menarik untuk diikutin. Lalu ini yang menarik adalah ditanyakan soal masalah defensive midfielder dari Manchester United ya, seperti apa. Di artikel ini ada yang
bagian pertama ini membahas soal masalah Frankie de Jong ya, karena Manchester United itu selepas Nemanja Matic butuh ya seorang defensive midfielder dan Frankie de Jong salah satu calonnya. Selain itu juga Manchester United sempat nih melihat atau melirik Calvin Phillips. Wah, ini menarik ya. Ini, sekali lagi ini jurnalis yang bagus. Jadi menurut gue ya memang mungkin berita ini akuratnya besar ya. Sempat melirik Calvin Phillips. Dan sepertinya memang dia akan cabut dari Leeds nih musim panas ini, dikatakan demikian ya. Tapi seperti dikabarkan sebelumnya, Phillips ini ingin tidak punya masalah di Ellen Road, kurang lebih demikian, dan tentu saja pindah ke rival utama dari Leeds United oleh Manchester United ini kan bisa menimbulkan potensi ada masalah. Oleh karena itulah dikabarkan Manchester City seperti akan jadi destinasi yang lebih realistis bagi seorang Calvin Phillips. Wah, menarik ya kalau memang begitu. Wow. Tambah apa ya? Ya menarik lah kalau memang Calvin Phillips ke Manchester City. Cuman siapa yang akan ke Manchester United gelandang bertahan ini juga menarik, dan dikabarkan di artikel selanjutnya di paragraf selanjutnya ya. N'Golo Kante ini sepertinya bisa tersedia, bisa available untuk mengurangi fee dari Chelsea karena kontraknya ini akan selesai 2023. Tapi ada concern soal masalah injury atau rekor cedera dari seorang N'Golo Kante. Declan Rice sempat juga dibahas, tapi harganya terlalu tinggi dari West Ham. Makanya sekarang berita soal masalah Declan Rice ini perlahan-lahan turun. Sekali lagi menurut gue West Ham luar biasa nih dalam memagari seorang Declan Rice. Tapi prediksi gue ringan amatiran Declan Rice akan cabut itu musim panas tahun depan. Tapi ya sekali lagi ya, ini ada berita dikaitkannya dengan N'Golo Kante, ini juga cukup menarik. Jude Bellingham ini juga menjadi top wishlist dari Manchester United, dan ternyata Murtoh ini sempat turut serta di pembicaraan sebelum Jude Bellingham ini ternyata lebih memilih ke Borussia Dortmund. Wow, ternyata sempat diincar juga oleh John Murtoh ya sebelum sang pemain ini akhirnya ke Borussia Dortmund. Ini merupakan informasi yang menurut gue cukup menarik. Lalu dikaitkan juga atau ada berita tentang masalah rumor ya, dikaitkannya rumor Christian Eriksen. Bagaimana ini? Nah, ini juga informasi yang menarik nih. Ternyata Manchester United ini sudah sangat tertarik di waktu yang lalu ya, cukup lama dengan seorang Eriksen. Bahkan sempat mencoba untuk mendatangkan pemain ini di musim panas tahun 2019 ketika dia masih punya 1 tahun kontrak tersisa di Tottenham. Tapi menurut Manchester United, Daniel Levy pemilik dari Tottenham ini mematok harga cukup tinggi bagi Christian Eriksen, sehingga Manchester United nggak mengikutin ya keinginannya untuk mendatangkan Christian Eriksen. Nah, menurut Lowry, Christian Eriksen ini punya atau melakukan brilliant comeback di Premier League dengan penampilannya di Brentford, ya gue sepakat, dan memberikan bukti kalau tidak ada masalah sama sekali di kebugaran karena dia sempat collapse kan di Euro. Dan menurut Lowry ini akan jadi tambahan yang cukup bagus untuk menggantikan Juan Mata. Dan ditambahkan lagi Christian Eriksen ini masih 30 tahun kurang lebih demikian. Jadi kalau diambil sekarang katakanlah dikasih kontrak 3 tahun itu masih ya selesai 33 masih oke lah ya. Cuman salah satu pemain yang di video gua sebelumnya ya, pemain-pemain gratisan tuh ada 3, salah satunya memang gua juga menyebut seorang Christian Eriksen. Cuman apakah Christian Eriksen berani nih, katakanlah kalau memang betul ditawari oleh Manchester United, berani nggak dia mengambil resiko? Tentu saja persaingan akan lebih ketat ya di lini tengah Manchester United daripada yang dia sekarang alami di Brentford. Update lainnya yaitu adalah soal masalah Marcus Rashford yang tidak akan meninggalkan Manchester United musim panas ini ya. Klub ingin supaya dia tetap stay di Manchester United, dan bahkan klub ini berpikir Erik ten Hag bisa membawa dia untuk tampil bagus lagi seperti tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Sepertinya Erik ten Hag ini akan memberikan peran bagi Rashford di sisi kiri ya. Dan ini juga yang di request oleh Cristiano Ronaldo kepada
Ralf Rangnick untuk memainkan mereka secara bersama-sama ya. Wow, ini juga informasi yang baru gue tahu ya. Ternyata Cristiano Ronaldo ini merequest ke Ralf Rangnick untuk dimainkannya seorang Marcus Rashford. Gue menantikan Marcus Rashford karena menurut gue Marcus Rashford ini pemain bertalenta ya. Sekali lagi masalahnya tuh aja lebih besar di psikis dan psikologis dibanding masalah tenis. Dan kalau ini bisa diperbaiki oleh Erik ten Hag ataupun juga tim kepelatihan dari Manchester United ya mungkin bisa jadi bagus Marcus Rashford. Dan dia ini harus berjuang bukan hanya untuk merebut tempat di Manchester United, tapi dia juga punya kepentingan di timnas Inggris, di mana dia sekarang ini kan tidak dipanggil oleh Gareth Southgate. Satu-satunya adalah dia harus bisa memenangkan persaingan, utamanya di sayap kiri ya Manchester United. Ketika dia nanti dipercaya oleh Erik ten Hag dan dia bisa bermain dengan cukup bagus, menurut gue peluang dia untuk masuk timnas Inggris akan terbuka kembali. Dan ini pembahasan terakhir ya, yaitu adalah soal apa yang akan terjadi dengan Anthony Martial. Dipertanyakan oleh David atau U-nya siapa nih, dan dijawab oleh Laurie Whitwell kalau Erik ten Hag ini masih akan melihat Martial di preseason akan seperti apa ya. Walaupun peminjaman dia di Sevilla ini tidak berlangsung cukup bagus ya, dan sepertinya masih harus dilihat dulu oleh Erik ten Hag nih. Walaupun disebutkan oleh Laurie Whitwell kalau sepertinya Martial ini tidak sesuai dengan approach dari seorang Erik ten Hag, tapi penjualannya ini sepertinya akan complicated atau sulit karena klub harus membayar biaya transfer yang cukup tinggi dan juga mengcover gajinya 240.000 pounds per minggu. Nah, ini seperti gue selalu bahas ya, Anthony Martial ini memberikan memang kesulitan bagi Manchester United dengan keputusan klub di masa lalu memberikan dia perpanjangan kontrak dan juga gaji yang sedemikian tinggi, sehingga sekarang ketika dia tidak perform, klub mengalami kesulitan betul ini untuk menjual Martial dan juga mencari klub yang mau membayar gajinya. Nah, sekarang tergantung Erik ten Hag nih, dikabarkan oleh Laurie Whitwell bagaimana Anthony Martial di preseason. Kalau begitu menurut gua sepertinya besar peluang ya 27 Juni kan sepertinya ya Anthony Martial masih akan paling tidak di Manchester United dulu sampai dengan preseason, kecuali dari sekarang sampai dengan preseason terjadi ini ada penawaran luar biasa yang sepertinya sih agak sulit ya melihat penampilan dia di Sevilla. Ya tentu saja banyak tim yang pastinya mengurungkan niat dulu untuk mengambil seorang Anthony Martial dengan biaya transfer yang cukup tinggi, gaji juga cukup tinggi. Jadi ini merupakan salah satu PR besar sih menurut gue bagi seorang Erik ten Hag terhadap seorang Anthony Martial yang kalau dijual sulit ya kan. Tinggal bagaimana seorang pelatih ini bisa, kalau dia bisa meningkatkan lagi kapasitas dari seorang Anthony Martial ya di Manchester United, ya ini merupakan suatu hal yang cukup bagus sih bagi Erik ten Hag, cuman ya sangat complicated. Kurang lebih demikian membahas artikel di The Athletic ya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan pembahasan ini. Mohon maaf kalau translate-nya atau rangkumannya agak sedikit ya nggak jelas ya. Tapi saran kritik bisa drop di kolom komen. Kalau setuju, kalau suka, gue akan lanjutkan lagi di beberapa video membahas soal masalah artikel-artikel seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat weekend ya. Sehat-sehat terus sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.